Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan mari kita datang menghadap Tuhan karena pengorbanan Kristus yang memampukan dan juga melayakkan kita untuk memasuki ibadah Sabat. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Oleh sebab itu, hanya Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Berdiri teguh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan kasih kemurahan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Sebulan lamanya Tuhan sudah memimpin setiap anak-anak-Mu, bahkan Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah di awal bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga menyadari bahwasanya di dalam kehidupan kami juga tidak luput dari segala dosa dan kesalahan kami lakukan, baik itu tutur kata kami, tingkah laku, pikiran, ucapan yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Sekali lagi Tuhan, kami mohon, ampunilah Tuhan kami, ampuni pelanggaran kami, agar kami Tuhan boleh tetap layak untuk menyembah Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan segala ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mulia bagi Allah, KPPK nomor 26. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Bapa penebusan mulia baginya. Karena anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Bapa penebusan mulia baginya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Bapa penebusan mulia baginya. Jemaat Tuhan, sungguh besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia telah memberikan anak yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan.
Selanjutnya kita akan menaikkan sebuah pujian lagi, Hai bangkit bagi Yesus, KPPK nomor 361. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Kafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya, nama kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menaikkan sebuah pujian KPPK nomor 321. Sebab setiap doa yang kita naikkan, sungguh kita memerlukan Tuhan. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaranmu, janjimu abadi,
selalu ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama kita berdoa agar para ilmuwan segera mencapai tahap final di dalam penelitian vaksin sehingga dapat segera diperbanyak. Yang kedua, berdoa supaya ekonomi Indonesia tetap dapat bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Mari kita buka suara sama-sama untuk kedua pokok doa ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau pada saat ini. Kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami tetap berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk para ilmuwan Tuhan maupun para dokter yang saat ini sedang berusaha Tuhan untuk menemukan vaksin buat COVID-19 ini. Tuhan juga tetap menolong mereka agar vaksin ini juga boleh segera ditemukan Tuhan, sehingga juga melalui vaksin ini banyak juga mereka yang boleh disembuhkan maupun obat untuk COVID-19 juga boleh segera ditemukan Tuhan, sehingga mereka yang terserang saat ini juga boleh dipulihkan, sehingga ya Tuhan mereka juga boleh berkumpul kembali di tengah keluarga mereka. Kami juga tetap berdoa Tuhan, sebab oleh karena COVID-19 ini Tuhan, dampak ekonomi Tuhan bagi bangsa ini sungguh Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan tolong agar berkati pemerintah, para pejabat-pejabat kami dari pusat sehingga ke daerah Tuhan, agar sungguh-sungguh juga boleh mereka memikirkan masalah perekonomian saat ini. Tuhan tolong agar mereka sungguh-sungguh dapat menemukan jalan keluar yang terbaik Tuhan, sehingga roda perekonomian untuk di Indonesia boleh segera pulih dan boleh berkembang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pokok doa yang ketiga, kita juga tetap berdoa untuk gereja kita yang akan memulai kembali ibadah di gedung gereja dalam era new normal pada bulan Agustus ini. Kiranya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang keempat, kita berdoa untuk tim gugus tugas dan pemerintah Kota Tarakan agar tetap serius dalam menangani wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa, kami juga tetap berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, di mana di dalam era new normal ini Tuhan, kami akan kembali membuka ibadah secara komunal pada bulan Agustus ini. Namun Tuhan, Engkau juga tolong berikan kami hikmat dan akal budi, berikan kami solusi yang terbaik, terutama Tuhan untuk tim bidang ibadah, agar sungguh Tuhan nanti di dalam pembukaan kembali ibadah komunal ini, mereka juga dapat mengatur semuanya dengan baik, sehingga Tuhan sungguh-sungguh di dalam ibadah komunal ini Tuhan, nama-Mu juga semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan tim gugus COVID-19 yang ada di Kota Tarakan. Kiranya Tuhan juga tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, agar mereka juga sungguh-sungguh dapat menangani penyebaran virus COVID-19 dengan baik, sehingga Tuhan pandemi ini tidak semakin tersebar luas Tuhan, melainkan boleh diminimalisasikan Tuhan, sehingga Tuhan masyarakat juga boleh tetap hidup tenang di dalamnya. Berkati juga para masyarakat Tuhan, agar mereka tetap mengingat dan memperhatikan protokol yang sudah digariskan oleh pemerintah, dan mereka juga tetap mau untuk mentaatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami ini Tuhan, yang kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami undang berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Kita akan menyanyikan sekarang sebuah pujian Ku Mau Setia, KPPK nomor 276. Setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti, menangkan seteru dengan pasti, menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena yang kasihiku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur yang mati menggantiku, ku mau puji rahmatnya ku diberi, ku mau puji rahmatnya ku diberi. Doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Febri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan persembahan yang telah kami berikan, Tuhan yang berkati sehingga boleh dijadikan atau boleh menjadi berkat untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang bergolak. Dunia saat ini dilanda oleh kebimbangan. Hanya firman Tuhan sajalah yang boleh menjaga kita. Hanya firman Tuhanlah yang boleh memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah,
di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Nurmala. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah segala himpitan, kondisi, semua hal yang boleh kami lewati. Kami tahu kekuatan Kristus bersama dengan kami. Dan itulah kemenangan kami di pagi hari ini. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan, dikuatkan lagi oleh Tuhan, dan sekali lagi ditegaskan, dikokohkan oleh Tuhan. Betapa hidup kami ada dalam rangkaian kedaulatan Tuhan. Karena itu kami bersandar kepada Roh-Mu, supaya Roh-Mu itu menundukkan akal budi kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami takluk di dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk di pagi hari ini, berkati kami semua, tuntun kami sekali lagi, biar kami dibaharui, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kerinduan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki di bulan Agustus, sekalipun kita sudah ada di dalam masa-masa yang panjang di dalam pandemi ini, tapi kita tetap percaya bahwa anugerah Allah, penyertaan Allah itulah yang terus memelihara kita sehingga kita tidak putus harap, kita tidak berhenti untuk bersandar kepada waktu Tuhan akan lewatnya masa ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lagi, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, tema kita di dalam khotbah pagi ini adalah siapakah antikristus? Ya, ini tema yang begitu menarik sekali dan banyak menjadi perdebatan, banyak dipertanyakan. Ya, beberapa kali tema-tema kita sangat ini sekali karena memang mendekati zaman akhir. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih yang terkasih di dalam Tuhan, spekulasi mengenai perdebatan dari berbagai pihak mengenai
keberadaan antikristus ini sudah berlangsung dari zaman abad mula-mula. Jadi bukan sekarang lagi ya. Jadi kalau ada orang mempertanyakan ini sekarang, ini sudah ada di dalam gereja mula-mula. Itu sebabnya Rasul Yohanes menulis tulisan tentang antikristus. Salah satunya Irenaeus, salah satu tokoh gereja atau bapak-bapak gereja, dia mengatakan antikristus itu seorang Yahudi yang lahir diilhami setan, merampas kemuliaan sejati Allah dan akan muncul di bait suci Yerusalem sehubungan dengan kemurtatan besar di akhir zaman. Nah, ini adalah konsep Irenaeus. Masuk di zaman reformasi, pada zaman reformasi abad 16-17, secara universal tentu saja mengidentifikasikan bahwa kepausan itu sama dengan antikristus. Ini juga muncul mencuat pada zaman reformasi. Lalu Roma tidak mau kalah, mereka mengatakan bahwa ajaran sesat itu muncul dari Protestan. Ya, tokoh-tokohnya itu ada Calvin, ada Wycliffe, ada Luther. Ya, pasukan Protestan yang sedang membombardir Roma waktu itu. Ini adalah tarik ulur konsep mengenai antikristus. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak perjanjian lama antikristus itu sudah dimunculkan, ya. Bukan di dalam perjanjian baru lagi, tetapi di dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel, itu sudah dibicarakan tentang antikristus. Ya, dia mengatakan bahwa antikristus itu melawan Mesias yang benar, bahkan mungkin berusaha melayani sebagai tiruan dari Mesias. Nah, Daniel menjelaskan itu di dalam Daniel 8 sampai dengan 9. Ia menggunakan istilah tanduk kecil, bahkan raja yang berbuat sekehendak hati. Nah, kalau kita tidak meneliti Alkitab kita dengan baik, kita akan miss cerita atau kita akan miss kebenaran mengenai antikristus. Bagaimana dengan PB? Nah, di dalam perjanjian baru ada banyak juga berkaitan dengan antikristus. Ya, di dalam 2 Tesalonika dia mengatakan tentang orang yang mengamalkan dosa. Lalu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dia menggunakan kata anak jahanam. Itu di dalam versi King James Version. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia dia bahasanya diperlembut. Tetapi kalau di dalam King James Version dia mengatakan anak jahanam. Lalu di dalam Wahyu 11 ayat 7 dia menggunakan kata binatang yang muncul dari laut ataupun yang dari air. Itu dia menggunakan istilah di sana sebagai antikristus. Lalu angka 666. Nah, tetapi apakah itu benar-benar yang dikatakan oleh Alkitab tentang antikristus? Secara deskripsi yang utuh, begitu clear, itu Yohanes yang menuliskan tentang antikristus. Ada 4 kali dia membicarakan tentang antikristus di dalam kitabnya, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, lalu 2 Yohanes 7, ya, di mana antikristus yang sebenarnya digunakan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam tulisannya Yohanes, dia menggunakan kata antikristus dengan 2 bentuk. Pertama tunggal, lalu dia menggunakan dalam bentuk jamak. Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, dia pertama menggunakan istilah tunggal. Saya akan baca sekali lagi, dia mengatakan, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Bahkan di dalam bahasa aslinya pun dia tetap membedakan ini, tunggal dan jamak. Ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam pergerakan antikristus ini akan mengerucut kepada satu tokoh. Ini akan sampai pada akhirnya di dalam klimaks, ya, akhir zaman muncul seorang tokoh antikristus. Tetapi Yohanes mengatakan, tetapi kamu jangan mencari-cari yang nanti. Mereka sekarang rohnya itu sudah ada. Jadi saya melihat di dalam gereja, di dalam perdebatan, bahkan dari zaman-zaman dulu selalu mencari figur siapa ini, tiraninya siapa, ya. Itu sebabnya Irenaeus melambangkan akan muncul dari seorang Yahudi, lalu bahkan Roma mengatakan itu adalah Luther, Wycliffe, lalu orang Protestan mengatakan itu adalah Paus gitu ya. Karena dia hanya melihat bahwa antikristus itu berkaitan dengan satu tokoh. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes sangat mengkelirkan ini kembali, ya. Yohanes mengkelirkan ini kembali, antikristus akan mengerucut kepada satu tokoh, benar, tetapi di zaman ini bahkan di zaman sebelumnya, yaitu zaman apa? Di dalam ayat pembukaannya dia mengatakan waktu yang
terakhir. Lalu dia ulang lagi, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu yang terakhir yang Yohanes maksudkan itu adalah kelahiran Kristus, kedatangan Kristus yang pertama dengan masa second coming, kedatangan yang kedua. Jadi kita jangan menghitung-hitung kapan Yesus datang maka antikristus muncul, jangan. Kita jangan terjebak di dalam logika kita yang bermain. Antikristus itu sudah ada, mereka bahkan dikatakan sudah ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena dalam jemaat yang sedang dilayani oleh Yohanes memang benar-benar mereka ada. Ini Yohanes menceritakan kondisi pada zaman itu. Mereka ada di tengah-tengah jemaat, mereka memecah belah, mereka hadir bahkan sangat mengaktualisasikan diri di dalam ajaran yang sangat fatal. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, maka inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Lalu di dalam kondisi ini, apa yang menjadi poin pertama yang kita pahami? Jangan kita menunggu akan nanti datang satu tokoh sehingga kita mengatakan itulah antikristus. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita, ada di dalam jemaat. Itu yang sedang dikatakan oleh Yohanes, ya. Jadi jangan kita mencari-cari tokoh tirani atau seorang yang public figure yang berdampak dan memberikan dampak-dampak negatif lalu kita mengatakan ketokohan itu adalah antikristus, ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang suka membaca buku Da Vinci Code, ya. Saya tidak melarang itu buku dibaca, tetapi ada banyak orang meng-compare Da Vinci Code dengan Alkitab. Nah, itu yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin novel bisa dibandingkan, di-compare dengan kebenaran sejati? Banyak orang Kristen, mereka berdebat dengan buku Da Vinci Code, itu buku apa? Itu buku novel. Bagaimana dia mencari Kristus sejati di sana, sedangkan itu adalah novel. Nah, ini yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, mereka bisa menyaksikan, mempertanyakan Kristus dari novel, bahkan diizinkan difilmkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, penyesatan, penipuan itu sudah semakin masif. Ya, ditarakan ini kalau malam hari angin bertiup kencang, langsung saya seperti warning, malam pasti hujan gitu ya. Itu adalah warning yang sangat menolong saya sehingga kalau ada jemuran cepat-cepat diambil. Karena kemungkinan besar 90% pasti hujan. Nah, Yohanes mengatakan ya, waktu terakhir itu ditandai dengan masifnya keberadaan antikristus. Ya. Waktu terakhir, masa-masa kita terakhir ini, masa penantian kita sudah mengerucut ini, semakin banyaknya antikristus. Kalau jemaat Tuhan, kalau kita tidak mewaspadai ini, jangan-jangan kita pun ada dekat dengan mereka. Bahkan kita mungkin sudah mulai diracuni oleh pemahaman-pemahaman itu. Ini perlu dipertanyakan, Bapak Ibu ya, sehingga kita tahu bahwa keberadaan antikristus sekali lagi ada dan sangat semakin banyak. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengatakan bahwa Kristus sejati itu ada di luar Alkitab. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa mereka? Mereka yang mengklaim bahwa Kristus sejati itu ada di luar Alkitab. Ada kisah lain yang perlu ditambahkan mengenai gambaran siapa Kristus sejati. Ya. Maka gereja jangan sibuk menafsir dan mencari-cari siapa tokoh yang disebut antikristus. Sehingga lupa bahwa kegiatan besar dari antikristus ada di tengah-tengah jemaat. Ya. Dari mana kita tahu ada beberapa tokoh di dunia yang begitu luar biasa sekali, yaitu ada Charles Russell. Charles Russell adalah pendiri Saksi Yehova. Dialah yang mendirikan Saksi Yehova yang sampai hari ini begitu masifnya menginjili, seolah-olah menginjili, tetapi begitu banyaknya orang tunduk dan akhirnya mengakui pengajaran itu. Lalu ada Joseph Smith ya. Joseph Smith ini adalah aliran Mormon yang mendirikan gereja Mormon. Gereja Mormon juga diakui di dunia. Lalu ada Mary Baker Eddy, bukan Ko Eddy ya. Ini adalah wanita yang mengatakan bahwa kita itu memiliki kesembuhan ilahi. Semua anak Tuhan itu diberikan kuasa untuk melakukan kesembuhan ilahi. Ini perempuan yang sangat luar biasa sekali, gerakannya sangat hebat, bahkan 9.000 jemaatnya di Amerika. Ya, mari kita memikirkan ini Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mengatakan oh antikristus itu tidak ada, itu di luar kita gitu ya. Itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Lalu ada lagi satu tokoh yaitu Jim Jones, yaitu pendiri
People Temple, ya, mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi Yesus. Ada banyak Bapak Ibu, kalau kita sebut satu-satu, carilah di Google Bapak Ibu, banyak sekali antikristus yang begitu berani, begitu getolnya, begitu militannya untuk menceritakan Yesus yang bukan yang disingkapkan oleh firman Allah. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, keberadaan dan manuver dari antikristus itu memperjelas waktu yang terakhir. Ya, keberadaan mereka itu memperjelas bahwa inilah waktu yang terakhir. Sama dengan pernyataan Daniel. Daniel juga mengatakan inilah waktu yang terakhir. Kita akan mengatakan, loh, kenapa Daniel mengatakan itu? Daniel disingkapkan. Sekalipun dia belum mengalami masa itu, tetapi masa itu akan datang. Di masa waktu terakhir, antikristus ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya. Di mana mereka, sekali lagi Yohanes mengatakan, di mana mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, maka kalau ada orang bertanya, di mana antikristus ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu? Mereka tidak jauh, mereka ada bersama dengan kita. Ini Alkitab yang mengatakan. Ya. Ketika kami di dalam kelompok kecil berdiskusi tentang antikristus, seorang remaja bertanya, apakah antikristus itu tergolong dengan yang seberangan dengan kita? Ya, maka teks dari Yohanes, 1 Yohanes ini sangat clear menjawab, dia ada di antara kita tetapi tidak bersama-sama dengan kita. Ya, mereka ada. Kenapa kalimat ini begitu penting Bapak Ibu? Ini menegaskan bahwa di dalam kondisi saat ini, di dalam komunitas gereja yang kelihatan banyak jemaat, ya, apakah mereka kelihatan aneh? Tidak. Mereka kemungkinan ikut di dalam persekutuan, mereka ikut mengambil perjamuan di meja Allah, mereka dibaptis, betul Bapak Ibu, ya. Mereka dibaptis, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya juga kegiatan yang kita lakukan. Itu sebabnya Yohanes mengatakan mereka ada di tengah-tengah kita. Ya, ini sangat menakutkan. Ini berita yang paling menakutkan. Kalau kita tahu antikristus itu bentuknya beda dan tingkah lakunya beda, kegiatannya beda, mungkin kita tidak semenakutkan ini. Sama ketika kita menghadapi virus corona Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia begitu menakutkan? Tidak ada identifikasi yang begitu clear menunjukkan di mana ya wabah itu. Dia ada di antara kita. Saya membayangkan itu Bapak Ibu. Kenapa ketakutan kita sangat luar biasa menghadapi wabah ini? Karena dia tidak bisa kita lihat begitu clear. Tidak bisa kita identifikasi di mana wabah ini. Ya, sama dengan antikristus. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah orang Kristen sejati yang gagal bertahan. Mereka tidak pernah benar-benar percaya. Mereka bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari gereja yang benar. Ya, mereka adalah orang-orang percaya yang palsu. Maka Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, belakangan ini berapa banyak orang berpindah meninggalkan Kristus. Kalau bagi saya, dia tidak pernah percaya kepada Kristus. Ya. Karena kenapa saya mengatakan bagian ini? Di dalam teks ini, Yohanes mengatakan satu kalimat yang begitu jelas. Sebab jika mereka menggunakan kata jika, itu pengandaian, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari awal mereka itu bukan bagian dari orang percaya sejati. Mereka bukan bagian. Ya. Mereka bukan orang-orang yang mengalami karya dari pertobatan yang dihasilkan Roh Kudus. Ya, memang kelihatannya ini seperti tidak jelas Bapak Ibu, tapi ini menjadi suatu poin penting sekali. Mereka ada di tengah-tengah kita, mereka menjadi bagian kita, tetapi tidak pernah menjadi orang di antara kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, ya, inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka keluar dari kita. Ini mengguncangkan gereja dan anak-anak Tuhan. Seharusnya kita terguncang. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi pas saya melihat YouTube, ya, ada diskusi Zoom di situ.
seorang pendeta, saya tidak menyebutkan namanya, berbicara tentang eskatologi akhir zaman ya. Lalu dia mengatakan, pengangkatan itu akan terjadi 2 kali. Yang pertama yang diangkat itu 144 ribu yang dikatakan di kitab Wahyu. Jadi datang dulu, dia angkat 144 ribu orang Israel asli, nanti diangkat dulu itu, baru setelah itu Yesus datang lagi gitu ya. Wah itu buat saya, aduh benar-benar ini yang mendengar ini bagaimana ya. Penyesatan itu di mana-mana Bapak Ibu. Kelihatannya sepele, kelihatan itu sepele, kita mungkin akan mengabaikan pesan itu, tetapi itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Yesus bolak-balik mengantar orang ke surga? Apa Yesus tidak benar punya kerjaan ya? Sangat mengerikan sekali. Ya, dia memformulasikan bagaimana Yesus satu kali datang mengangkat 144 ribu orang Israel di kitab Wahyu. Yesus pergi ke surga, dia balik lagi mengangkat orang percaya. Setelah masa kesusahan gitu ya Bapak Ibu, lalu dia datang lagi. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, banyak jemaat tidak peduli dengan ajaran. Ya, banyak juga hamba Tuhan tidak peduli dengan ajaran. Selama persekutuan kita hangat, selama kita itu satu sama lain saling menjaga, saling menghargai, sepenanggungan, bisa nyaman, membuat kegiatan-kegiatan yang heboh, membuat kegiatan-kegiatan yang happy, having fun gitu ya. It's okay lah, itu namanya jemaat. Yohanes mengingatkan hal ini. Yohanes sangat tegas dalam hal itu. Itu bukan jemaat. Itu bukan gereja. Gereja sejati. Di dalam bagian ini dikatakan bertekun di dalam kebenaran. Kenapa orang ini tidak menjadi bagian gereja sejati? Karena tidak bertekun di dalam kebenaran. Bahkan ditegaskan ketekunan yang dihasilkan dari pengurapan. Di dalam ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yesus dan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kenapa mereka tidak menjadi bagian dari gereja sejati? Karena mereka tidak memperoleh pengurapan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami lahir baru, born again, itu adalah karya Roh Kudus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, bahkan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu bersekutu dengan orang-orang yang aneh. Karena di dalam gereja itu banyak orang aneh, saya pun orang aneh. Tetapi Roh Kuduslah yang memproses kita, Roh Kuduslah yang menghancurkan kita, sampai kita bisa melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kalau ini tidak dipahami, maka kita akan memilih gereja sesuai dengan yang saya pengen, yang saya suka, yang cocok dengan selera saya. Ya, itu bukan gereja Bapak Ibu, sekali lagi bukan gereja. Di dalam bagian ini, Yohanes begitu jelas sekali mengatakan, ya, bagaimana mereka tidak menjadi bagian kita. Apakah ada yang salah dengan orang-orang itu? Tidak ada. Apakah ada yang salah dengan kita sampai akhirnya mereka keluar dari gereja? Tidak. Ya, begitu jelas janji Allah, begitu jelas keselamatan diberikan, begitu jelas karya Roh Kudus. Merekalah yang tidak menerima pengurapan itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita memahami ketika kita dipersekutukan dengan Kristus, itu adalah karya Roh Kudus. Ya, itu bukan karena kita mau, kita pengen. Saya beberapa kali kalau mengajar anak-anak selalu saya katakan, saya tidak akan memaksamu untuk menjadi orang Kristen. Tidak, saya membicarakan tentang anugerah keselamatan. Ya, saya tidak akan bisa membuatmu bertobat dan mempercayai Kristus. Tetapi Roh Kuduslah yang akan mengerjakan itu di dalam hatimu. Itu tugas kita Bapak Ibu. Tidak akan ada yang bisa memaksa orang untuk percaya kepada Kristus. Bahkan kegiatan-kegiatan pun tidak akan bisa membuat orang percaya kepada karya Kristus selain Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Beberapa guru palsu di dalam jemaat yang dilayani oleh Paulus mengajarkan bahwa seseorang Kristen tidak lagi memiliki sifat dosa. Ini adalah perbandingan. Kenapa Yohanes begitu luar biasa menekankan tentang karya Roh Kudus, pengurapan daripada Kristus. Ya. Karena di dalam jemaat ada ajaran-ajaran mengatakan, kalau kamu sudah diselamatkan, kamu tidak mungkin berdosa lagi. Tidak mungkin. Maka itu sebabnya Yohanes mengulas tentang hidup, bagaimana kita menerima anugerah keselamatan, bagaimana kita diproses bertumbuh, bagaimana ketika kita mengatakan terang itu ada padaku tetapi tidak bisa mengasihi, maka Yohanes mengatakan itu dusta. Ya, itu dusta. Sebabnya di dalam bagian ini
para guru-guru palsu itu mereka begitu tergoncang ketika Yohanes mengatakan, ya, mereka mengatakan Yesus bukan anak Allah dalam daging, ia hanya tampak dalam daging. Mereka mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, betul, tetapi bukan dalam bentuk daging, hanya kelihatan saja. Ini kelihatan sepele Bapak Ibu. Permainan dari para pengajar palsu itu sangat kelihatan sederhana, ya, sangat kelihatan sepele. Tetapi kalau kita tidak meneliti kebenaran, maka kita akan menjadi terhanyut di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, seseorang yang mengetahui grace, anugerah dan belas kasihan, kehilangannya, tetapi tidak pernah mengenalnya, mereka bisa saja tahu. Ya, di dalam jemaat antikristus yang dikatakan, mereka tahu artinya belas kasihan Tuhan, mereka tahu tentang anugerah, tetapi mereka tidak pernah mengenal apa itu belas kasihan, apa itu anugerah. Mereka berpura-pura tahu juga tentang anugerah, tetapi mereka tidak pernah memilikinya. Kenapa? Karena sekali lagi itu di dalam standar pengetahuan mereka, di dalam kemampuan mereka menangkap, mencerna, mereka begitu hebatnya. Tetapi tidak dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat mengenai antikristus. Ya, bagaimana prosesnya terjadi antikristus di tengah-tengah jemaat. Di dalam ayat 20 dan 21, Yohanes kembali mengingatkan, kamu mengerti yang saya maksud, ya. Artinya apa? Bagi orang yang sudah mengalami pertobatan born again, ya, maka Yohanes mengatakan, kamu sudah tahu apa yang saya maksud. Di dalam ayat-ayat berikutnya, saya bacakan. Di dalam ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes mau menegaskan kembali bahwa semua orang yang percaya, orang yang benar-benar percaya, diurapi dan dihuni oleh Roh Kudus. Maka sejatinya Roh Kuduslah yang akan menerangi akal budi kita. Roh Kuduslah yang akan menerangi hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menerangi hati kita. Ini yang sedang ditegaskan oleh Yohanes. Kamu tahu kebenaran itu. Tidak mungkin orang bertobat tanpa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tidak mungkin. Pintar boleh. Mengetahui semua tentang isi Alkitab bisa. Tetapi mengetahui, mengalami kebenaran sejati tidak akan mungkin terjadi tanpa dihuni dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, maka dengan kita ditempati dihuni oleh Roh Kudus, kita akan memiliki pengetahuan sejati tentang Allah. Ya. Ini berkaitan dengan para pendusta di dalam ayat 20 berikutnya, ayat 22. Lalu kembali dibenturkan oleh Yohanes, siapakah pendusta itu? Maka begitu clear sekali. Kalau mereka tidak dituntun, tidak diterangi oleh Roh Kudus, maka mereka akan terjebak di dalam konsep bahwa mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Mereka akan menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak peduli dengan doktrin. Ya, bagi mereka doktrin tidak menyelamatkan. Betul, doktrin tidak menyelamatkan. Tetapi doktrin mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita tunduk kepada Kristus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini Yohanes berbicara dan mengatakan kepada jemaat dan juga para nabi-nabi palsu, bahwa ketika kita tidak mengakui Allah Tritunggal, ketika kita memecah-mecah pribadi Allah Tritunggal, tidak mengakui Allah Anak, tidak mengakui Allah Roh Kudus, bahkan mungkin menurunkan Allah Roh Kudus itu adalah yang terendah, seperti itu konsepnya, maka itu adalah juga kesesatan. Yohanes kembali mengkelirkan ini. Inilah yang menjadi core, pusat dari iman kita. Ya, bukan kegiatannya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kegiatan itu adalah kedua yang menjadi sentral kita di dalam mengerjakan kegiatan pelayanan adalah ajaran. Tetapi betapa banyak orang tidak begitu suka ajaran. Ya, saya melihat banyak orang Kristen yang tidak begitu suka ajaran. Itu membingungkan, memusingkan. Ya, rasanya seolah-olah itu tidak ada penting yang harus didengarkan di situ. Tetapi bagaimana pengurapan itu, kalau pengurapan kesembuhan, kekayaan, nah itu yang penting.
apalagi kalau istilah pengurapan ya. Minyak pengurapan itu boleh membuat kita jadi kaya. Nah, saya percaya mungkin hampir separuh jemaat, bukan di sini ya, jemaat bisa pergi ke sana. Kenapa? Karena itu penting. Ya. Pengurapan yang dimaksud di sini, ini berkaitan dengan pengenalan kita, pengakuan kita kepada Allah Tritunggal. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa pengakuan akan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu penting sekali? Mengapa ini penting? Di dalam Yohanes, ya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya, siapa yang mengakui Bapa, tentunya siapa yang mengakui saya, tentunya akan mengenal Bapa. Itu tidak terpisahkan. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Allah, maka kita akan masuk di dalam pengenalan sejati akan Allah. Di dalam pengajarannya Yesus berulang kali menyampaikan ini. Kenapa itu penting pengajaran itu? Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam satu penelitian Barna, ini terkenal sekali. Ini mengadakan beberapa kali penelitian yang berkaitan dengan kepercayaan orang Kristen, ya, dengan kaum Injili. Kita ini adalah orang kaum Injili, Bapak Ibu, ya, orang yang telah mengalami renew, pembaharuan, ya, reformasi. 60% dari mereka yang menyebut dirinya orang Injili, bahkan reform, saya minta maaf saya latar belakang HKBP, itu termasuk orang reform sebenarnya walaupun Lutheran, ya. 60% dari mereka yang mengidentifikasi mengaku sebagai reform atau kaum Injili tidak percaya pada kebenaran absolut. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ya, tidak tahu itu. Allah Tritunggal itu yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, siapa? Ini mengerikan Bapak Ibu. Itu kenapa banyak orang, banyak gereja terseret di dalam kesesatan. Karena ketika ada tawaran penyembuhan seperti tadi, penyembuhan ilahi, pengurapan yang dimaknai konsep yang berbeda, wahyu yang baru, banyak jemaat berbondong-bondong, banyak orang dari gereja pergi meninggalkan, bahkan mungkin usahanya pun ditutup 1 hari. Tetapi jangan diminta datang untuk kelas pengajaran, tidak mau Bapak Ibu. Ya, sepertinya itu tidak penting, tidak berdampak. Barna ini begitu luar biasa mengadakan riset, ya. 60% Bapak Ibu, itu mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Ya, kan ini mempengaruhi keimanan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kenapa seorang harus mengenal dan mengakui Yesus sebagai Allah, Anak yang berinkarnasi, itu juga akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah Bapa. Ya, saya bacakan di dalam Matius 11 ayat 27. Kenapa? Matius 11 ayat 27. Di dalam Matius 11 ayat 27 dituliskan di situ, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu, mari kita teliti kembali ayat-ayat firman Tuhan yang begitu kayanya, yang begitu luar biasanya menyingkapkan bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam inkarnasi pribadi Allah Anak di dalam Yesus Kristus. Mari kita meneliti kembali Alkitab kita. Ya, mari kita mencari pengajaran yang sejati. Mari kita kembali mendorong hati kita untuk menekuni apa yang Yesus singkapkan mengenai pribadinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dari tipu muslihat antikristus? Bagaimana? Di dalam ayat-ayat ini kembali lagi diingatkan di dalam ayat berikutnya, mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan dari penipuan antikristus. Di dalam ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa itu yang kamu dengar dari mulanya? Saya melihat di dalam 1 Yohanes ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada
kamu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, satu-satunya cara kita untuk bisa bertahan melindungi kita dari antikristus, apa yang sudah kita dengar dari mulanya hanya melalui para rasul yang dituliskan di dalam Alkitab itu, itulah yang harus kita pegang. Tidak ada lagi wahyu yang baru, maka tidak perlu mencari wahyu yang baru. Ya. Berulang kali para rasul selalu mengatakan, apa yang sudah kamu dengar dari mulanya? Apa yang sudah kamu dengar dari mulanya? Kita suka yang baru, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baru itu rasanya menolong adrenalin kita lebih berbeda gitu ya. Kalau ada sesuatu yang baru, barang yang baru, teman yang baru, kegiatan yang baru, itu atmosfernya beda. Ya. Tetapi di dalam Injil keselamatan, Yohanes menekankan, satu-satunya yang bisa melindungi kita, orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, adalah tetaplah abide in Him, tinggallah di dalam Dia, di dalam Injil yang sudah kita terima, yang dituliskan para rasul. Jangan lagi ditambah, jangan lagi cari, itu sudah diberikan kepadamu. Maka inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ini perlu kita clearkan sehingga kita tidak lagi mengatakan, oh ada ajaran baru, ini sesuatu yang berbeda. Ya, ini sesuatu yang lebih rasanya enak, lebih cocok gitu ya, lebih membuat saya itu lebih dewasa, membuat saya itu lebih kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Ada banyak saya lihat orang Kristen begitu. Kenapa ke sana? Saya rasanya gimana ya contoh ya, saya rasanya lebih cocok gitu ya. Saya pikir seperti makanan saja ya, hanya lihat menu lalu pilih makanan yang enak gitu. Injil itu bukan masalah cocok Bapak Ibu. Injil itu tidak pernah masalah cocok. Itu adalah kebenaran yang absolut, satu-satunya mutlak benar. Maka itulah yang diberitakan oleh para rasul. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Yohanes menegaskan, tinggallah, tetaplah untuk terus menerus, perbanyaklah bersekutu, bertekunlah dalam firman, ya. Lakukanlah ketaatanmu terhadap firman. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, satu, tinggallah di dalam Injil yang sudah diberikan. Lalu di dalam ayat berikutnya diingatkan kembali, ya, diingatkan kembali. Setelah kita di dalam firman, lalu diingatkan bahwa inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kepenuhan dari semua pribadi Allah itu sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kepenuhan penyingkapannya itu sudah selesai. Kita hanya tinggal bertekun, ya, perseverance. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus bertekun. Ada banyak orang yang mengatakan, saya percaya saya sudah diselamatkan, tapi tidak mau bertekun. Ya. Saya percaya saya diselamatkan oleh Yesus satu-satunya juru selamat saya, tapi tidak pernah bertekun dalam ajaran. Tidak pernah bertekun. Ketika datang bidat, ketika datang antikristus, tidak tahu apa yang harus diperhadapkan, dipertanggungjawabkan. Ada banyak orang sangat kagok ketika membicarakan tentang kebenaran sejati, tetapi begitu lihainya untuk memperdebatkan hal-hal duniawi. Karena tidak pernah mau bertekun. Tidak mau bertekun. Ini sangat menakutkan di dalam jemaat. Kenapa banyak orang bisa meninggalkan gereja? Karena tidak memiliki, tidak kuat, fondasinya tidak kuat. Tidak mau bertekun di dalam firman. Tahu satu sudah kemana-mana, tahu dua hal sudah kemana-mana. Firman itu begitu luar biasanya. Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tidak ada lagi yang kita butuhkan Bapak Ibu, kecuali bertekun. Bertekun dalam firman, bertekun di dalam doa, melakukan firman Tuhan. Tidak ada lagi. Kita tidak membutuhkan lagi wahyu-wahyu yang lain. Di dalam bagian ini, Yohanes mengatakan, diingatkan kembali, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ini jangan salah dipahami. Ya, ada orang mengambil ini mengatakan, kita itu tidak perlu diajar oleh orang lain. Pendeta tidak perlu. Ya, maka kitalah yang mengajar diri sendiri. Inilah tafsiran bebas namanya Bapak Ibu ya. Kenapa dia kutip teks ini? Ya, pada saat itu Yohanes mau mengatakan, kamu tidak perlu diajar oleh gnotisisme. Tidak perlu lagi ada wahyu yang lain, itu maksudnya. Bukan tidak membutuhkan penuntun, pengajar. Ya.
Jangan Bapak Ibu persepsi, wah contohnya takut nanti tidak ada kerjaan hamba Tuhan gitu ya. Kalau kita boleh belajar sendiri kenapa tidak? Kan kami tidak perlu hamba Tuhan, gereja bisa berjalan, bukan Bapak Ibu. Ini bukan berkaitan dengan profesi hamba Tuhan. Bahwa kami nanti tidak makan kalau tidak melayani, bukan. Tetapi di dalam bagian teks firman Tuhan yang dikatakan adalah tidak perlu pengajaran yang baru yang kamu cari. Tidak perlu lagi orang-orang pengajar palsu itu. Kenapa? Kamu sudah tahu kebenaran. Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Bertekunlah dengan gereja sejati. Bertekunlah dengan jemaat sejati. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tiap kali dalam ayat Yohanes menekankan bahwa kebenaran itu harus tetap ada di dalam diri kita. Ya. Selalu dia mengatakan kebenaran itu sudah ada padamu. Ketika kita born again, saya akan terus mengulang ini Bapak Ibu. Born again itulah awal kita didiami Roh Kudus, pertobatan dan lahir baru. Ya, maka itulah yang akan menuntun kita. Ya, itulah yang akan menolong kita untuk terus memerangi kedagingan kita, untuk terus tidak berhenti mengatakan Tuhan, saya akan terus berproses, saya akan terus mengalami perubahan, saya akan progres mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Saya jatuh bangun di dalam dosa, saya tidak akan berhenti untuk terus berjalan dengan-Mu. Pengurapan itulah yang akan terus mendorong, terus mengingatkan, terus menuntun kita. Tidak ada pengurapan, tidak akan ada pertobatan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam bagian firman Tuhan ini, Yohanes mengatakan, maka tidak perlu lagi pengajaran sesuatu yang baru. Di dalam 2 Yohanes ayat 7, Paulus mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku menulis kepadamu bukan perintah yang baru, tetapi perintah lamalah yang kamu miliki sejak awal diberikan kepadamu. Yohanes mau mengatakan, saya sudah sampaikan loh, perintah yang saya berikan ini bukan sesuatu yang baru. Sudah diberikan sebelumnya kepadamu, mengasihi sesamamu, bersekutu dengan sesamamu, melayani Tuhan di dalam anugerahnya. Itu bukan sesuatu yang baru. Bukan. Ya. Bahwa kita dipertobatkan oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi ketika kita tidak bertekun, maka ajaran-ajaran palsulah yang akan mengisi hidup kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa tinggal di dalam gereja oleh karena Roh Kudus, oleh karena karya Roh Kudus. Maka kita harus mengupayakan Bapak Ibu. Ya. Antikristus ada di tengah-tengah kita. Siapa mereka? Allah yang tahu siapa miliknya. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan menuntun kita. Itulah yang akan menopang kita. Itulah yang akan menerangi jalan kita. Dan di dalam diri kita, kita mengupayakan di dalam ketekunan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika berbicara tentang antikristus, ternyata firman Tuhan menggambarkan begitu luar biasa. Ya. Tidak seperti penggambaran di dunia modernisme sekarang. Tidak seperti yang digambarkan oleh isu-isu kontemporer. Ya. Antikristus itu nanti datanglah dengan chip lah, dengan segala macam. Tidak ada firman Tuhan berbicara tentang itu Bapak Ibu. Itu dihentikan omong kosong itu. Ya. Bahwa nanti ada seorang tokoh ditempel di dahinya lalu chip di tangan gitu. Kita berhenti memikirkan itu. Pikirkan antikristus yang dibicarakan oleh Yohanes. Bahwa mereka mengajarkan ajaran yang baru di luar firman yang sejati. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu, cintai firman. Cintai firman, bersekutu, melayani. Itulah yang kita lakukan di waktu terakhir ini. Tidak ada yang lain. Ya, Allah tidak menuntut yang wow dari kita. Mencintai firman-Nya, menekuni ajaran, lalu melayani Dia. Sangat sederhana Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak jemaat, berapa banyak anak Tuhan yang mau bertekun dengan ini? Berapa banyak? Terutama di zaman sekarang, ya di masa pandemi ini. Sebenarnya ini berkah juga bagi anak-anak Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran yang bagus di YouTube. Ya. Itu dipelajari, itu didengarkan, diambil waktu. Tetapi saya melihat ada banyak anak Tuhan tertidur, tidak mau melakukan apa-apa. Ini menganggap dia masa-masa holiday. Ini masa bersenang-senang, menghabiskan waktu. Ini masa kita meringankan beban kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menangkap waktu Tuhan, ini waktunya Tuhan. Ya. Yesus mengatakan bekerja selagi siang, karena tiba waktunya malam tiba tidak ada orang yang bisa bekerja. Artinya apa Bapak Ibu? Bertekun, melayani hanya bisa dikerjakan ketika masih diberikan waktunya. Ketika sudah selesai waktunya, maka kita akan ditanya oleh Tuhan, apa yang kau lakukan di dunia? Apa yang engkau kerjakan di dunia? Maka kita tidak bisa mengatakan, Tuhan masa pandemi, jadi saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa ngapa-ngapain Tuhan Yesus. Saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa berdoa. Kalau saya berdoa mestinya harus ke gereja gitu ya. Saya mesti kusut di gereja. Itu penipuan pikiran Bapak Ibu. Itu adalah tipu muslihat iblis. Ya. Zaman akan semakin sulit. Akan datang waktunya masa akan semakin sulit. Kalau anak Tuhan tertidur di dalam zaman itu, maka merekalah yang dikatakan akan menjadi orang yang tertinggal. Perumpamaan 10 gadis bijak ya, dan gadis bodoh. Itu menggambarkan masa kita saat ini. Antikristus ada di tengah-tengah kita. Ada di sekitar kita, bersama-sama dengan kita. Tidak perlu kita mencari-cari mereka, tetapi mari bertekun di dalam firman. Mari bersekutu, mari melayani. Ini yang menjadi poin kita di dalam hidup ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ada satu kutipan yang sangat bagus yang selalu menjadi bagi saya itu pegangan yang saya imani, ya selalu saya yakini. Hiduplah seolah-olah ini adalah hari terakhirmu hidup. Artinya apa? Jangan pernah mendesain masa depan. Ya, masa depan itu milik Tuhan. Hiduplah seolah-olah bahwa ini adalah hari terakhirmu hidup. Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan bagi Kristus hari ini, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, hanya itu Bapak Ibu. Batas setelah besoknya sudah tidak ada yang tahu tentang hari itu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu akan terus menerangi kami. Firman-Mu akan menjadi penghiburan terbesar di hidup kami. Kadangkala kami kehilangan arah. Kadangkala kami juga tidak kuat. Dan kadangkala kami juga menyerah. Tetapi kami yang sudah menerima materai dari Roh Kudus, kami yang sudah mengalami anugerah bahwa kami didiami Roh Kudus, kami terus diingatkan oleh Tuhan, kami terus digelisahkan oleh Tuhan, bahwa hidup kami tidak begini-begini saja. Hidup kami harus terus berjalan di dalam anugerah, di dalam kesempatan, di dalam waktu Tuhan. Maka kami harus mengerjakannya. Siap atau tidak siap, kami harus terus berjalan dengan-Mu. Tuhan, topanglah jemaat-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami memohon anugerah-Mu, supaya hikmat Tuhan yang sejati menolong jemaat untuk tetap mencari pengajaran, bersekutu dengan Tuhan. Hikmat Tuhan, anugerah Tuhan menuntun, membangunkan jemaat sehingga tidak tertidur di masa-masa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Kami tahu ini adalah waktu yang terakhir. Karena itu biarlah kami dikuatkan oleh Roh Tuhan. Dan biarlah kami dilindungi oleh Roh Tuhan dari sejahat. Terima kasih kami serahkan semua kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera Allah terus menolong kami. Demi nama Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita hidup selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya nyatakan juga Yesus selalu di dalam kehidupan kita. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah seleda
firman benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dosologi doa berkat Anmisong yang dipimpin oleh Pendeta Yusak. Jemaat kami undang berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari akhir ini penuh dengan penyesatan, maka tetaplah hidup teguh di dalam Injil Kristus. Berhasratlah kepada kebenaran, lakukanlah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa meneguhkan, menerangi hatimu dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
semua dipersilahkan duduk kembali dan selanjutnya akan disampaikan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan melihat warta gereja dan warta pelayanan kita sepekan ke depan. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.